Halo semuanya, balik lagi di channel gua ya. Tentunya di channel Mas Ogi. Dan semoga kalian betah dengan videoku. Nah, oh ya, by the way, kalau gua lihat ke bawah, itu gua lagi baca teks ya guys. Nih, ini materinya udah gua buat, tapi gua nggak terbiasa. Makanya gua harus biasain. Oke, balik lagi ke video. Selama ini sudah banyak konten yang sama saat melakukan pencarian YouTube. Maksudnya banyak banget konten yang sama, mirip-mirip ataupun reupload itu sudah banyak. Namun hal ini tidak menghentikan YouTube baru untuk mencoba membuat konten. Maksudnya apa bang? Nih kayak gue lagi latihan belajar ngomong, walaupun konten kayak gue ini udah banyak banget. Nah, artinya apa? Ya, itu bisa bikin kalian semangat sih. Dan bisa bikin pendapatan di YouTube di Indonesia itu semakin gede. Itu cuma mimpi, guys. Nah, oke. Tadi kan tidak menghentikan YouTube baru untuk mencoba membuat konten. Artinya apa? Kesempatan untuk membuat konten yang terkenal itu selalu ada dan tetap ada. Walaupun konten kita sama, mirip-mirip, reupload, kalau kita gabungkan atau kita mix dengan karya kita sendiri, itu insya Allah konten kita bakal ke up atau YouTube bakal merekomendasikan konten kita walaupun titel kita masih pemula. Ya itu insya Allah sih pasti ada jalan. Nah, balik lagi ke konten. Berikut ini tips yang bisa dilakukan untuk membuat konten YouTube yang terkenal. Tapi ini khusus bagi pemula ya guys, karena ini video permulaan gue menjadi YouTuber dan ngomong di kamera. Dan inilah dia 10 tips bagi kita sebagai pemula YouTube. Apakah saja itu? Yang pertama yaitu kalian harus memiliki tujuan yang sangat jelas. Maksudnya apa? Saat ingin memulai konten, cobalah untuk menentukan tujuan dari channel yang akan kita buat. Apakah ingin membuat konten yang menghibur atau inovatif, tutorial, dan sebagainya. Jadi orang yang datang ke channel YouTube kita itu bisa mencari konten yang sesuai dengan keinginannya. Maksudnya apa bang? Jika ingin membuat konten menghibur, konten yang bisa dibuat lebih ceria atau nyentrik, namun konten yang informatif mungkin bisa dibuat dengan format. Tapi meskipun tipe kontennya sama, tapi orang-orang bisa mendapatkan informasi jelas. Maksud dari semua itu, yang memulai tujuan yang sangat jelas itu apa? Kalau kita baru memulai YouTube atau membuat suatu video kan pasti mau mikir, oh ya kita mau bikin konten tujuannya apa ya, dan kita mau bikin cerita, jalan ceritanya kemana ya. Itu maksudnya dari poin pertama, yaitu poin mulai dengan tujuan yang jelas. Oke guys, dan yang pertama kan udah. Sekarang yang kedua, kalian sekarang yang kedua yaitu konsisten membuat konten. Maksudnya apa bang? Melihat jumlah penonton di channel YouTube mungkin bisa membuatmu down, namun usahakan untuk tetap konsisten membuat konten. Jika baru memulai, cobalah untuk upload konten di hari yang sama. Pilihan lain, cobalah untuk membuat target konten yang dibuat selama periode waktu tertentu, misalkan 10 konten sebulan atau satu konten setiap minggu. Kalian nggak ngerti ya penjelasannya? Oke, gue jelasin ya. Membuat konsisten membuat konten, maksudnya apa bang? Itu kalian harus konsisten dalam upload. Maksudnya apa? Misalkan dalam seminggu kalian bikin 3 video, itu harus kalian tetepin ya di waktu
jam atau hari yang sama. Misalkan seminggu 3 kali, berarti kita mulai dari hari Senin, terus Rabu kita buat, terus Jumat kita buat, lalu Minggu kita buat, Senin kita buat lah. Jangan 3 hari deh, 2 hari dalam seminggu. Misalkan hari Senin kita buat, terus hari Jumat kita buat, lalu minggu berikutnya hari Senin kita buat, terus Jumat kita buat. Dan itu yang dimaksud dengan konsisten video di waktu atau jam yang sama. Dan yang ketiga yaitu buat konten original sebagai diri sendiri. Maksudnya apa? Nah, hal ini penting karena orang harus menyukai pembawaan dirimu di depan kamera. Tak berarti harus fotogenik, jadilah diri sendiri, perlakukan kamera seperti sedang mengobrol dengan teman, sehingga penonton merasa nyaman melihat kontenmu. Hal ini mungkin jadi salah satu cukup menantang bagi kita ya, terutama jika ada YouTuber yang sering ditonton sedikit banyak, mungkin cara bicara atau teknik pengambilan gambarmu itu terpengaruh. Tidak masalah guys, asalkan nyaman, setiap orang akan tampil sebagai dirinya sendiri. Kok pasti ada ciri khas yang nantinya muncul dari kontenmu. Maksudnya apa guys? Dari poin ketiga ini, buatlah konten original sebagai diri sendiri. Ya maksudnya kayak contohnya gue ini nih, gue lagi ngomong di depan kamera, dan gue ini lagi memulai YouTube gue sendiri, dan ini video pertama gue ya guys, video panjang pertama gue ngomong di depan kamera. Ya ini sebagai latihan aja, dan itu contohnya. Ya misalkan kalau tutorial, ya kalian deskripsikan misalkan cara download capcut. Nah kalian jelasin tuh gimana cara-caranya, tapi harus ada wajah kaliannya ya, biar identitas YouTube itu menterdeteksi itu video buatan kalian sendiri. Dan yang keempat, lakukan riset ide yang trending. Nah, ini manfaat kesempatan untuk nebeng di topik yang sedang populer. Misalnya ada cemilan kue yang sedang trending, cobalah untuk membuat konten kreasi kue yang praktis untuk dibuat di rumah. Jadilah pastikan untuk selalu up to date dengan trennya. Maksudnya apa bang? Poin keempat ini yaitu lakukan riset ide yang trending, yaitu kalian harus mencari konten-konten yang sedang trending atau lagi naik daun. Itu misalkan konten masak bolu. Nah bolu ini lagi trending banget guys di bulan ini. Itu kalian coba, itu pasti bakal baik banget yang nonton dan baik banget yang nyari. Kesempatan kalian itu lebih luas dan lebih terbuka. Nomor 5 yaitu jangan buat konten yang bertele-tele. Nah, sudah nyaman bicara di depan kamera, pastikan untuk tetap membuat konten yang mudah dimengerti. Jangan terlalu banyak melakukan basa-basi atau sok asik mengobrol. Jika durasimu lebih lama dan membosankan, orang yang tidak akan menyukainya. Misalkan saat membuat konten tutorial, menggambar kartun, orang akan lebih nyaman dengan tampilan fly. Namun konten ASMR akan lebih menarik jika banyak pengambilan gambar makanan atau minuman yang diperbesar. Maksudnya apa bang? Poin kelima ini jangan buat konten yang bertele-tele, yaitu misalkan ini kayak konten yang gua buat nih, ini terlalu bertele-tele karena videonya baru, itu tele-tele, itu nggak boleh banget dan tidak merekomendasikan. Dan yang keenam yaitu usahakan kualitas videonya terbaik.
Hal ini yang tidak penting adalah membuat video nyaman ditonton. Tidak harus menggunakan HP kamera profesional. Konten YouTube pertamamu bisa saja dibuat dengan kamera HP. Nah, pastikan areanya lebih rapi sehingga orang betah nontonnya. Pelajari juga teknik editing, memotong konten, menambah transisi. Jadi durasi video yang tayang sesuai dengan komposisi formasi yang harus sampai ke penonton itu maksimal banget dan bagus dan bikin betah. Maksudnya apa bang? Nah, usahain kualitas terbaik itu maksudnya kayak skill editingnya the best ya, walaupun nggak menggunakan HP yang bagus tapi skill kita editing yang bagus itu jempol banget guys. Dan kalau masalah kamera HP itu nggak harus mahal, nggak harus bagus, nggak harus profesional. Kamera kayak gua ini gua pakai HP E20 ya, menurut gua ini kamera udah lebih dari cukup sih, karena muka gua jelas, gambar gua jelas, baju gua jelas, dan yang penting itu background gua jelas, nggak burem ataupun blur. Itu kualitasnya terbaik guys. Jadi jangan nyerah buat kalian yang nggak punya HP bagus. Jadi coba aja buat video guys. Nah tadi 1-6 ya, dan yang sekarang yaitu nomor 7, buat ciri khas dari kontenmu. Maksudnya apa? Jika sudah beberapa kali akan terasa teknik yang paling nyaman untuk dilakukan pada saat membuat konten. Hal ini tuh bisa menjadi ciri khas yang pertahankan setiap sebuah membuat konten. Ciri khas ini berupa kata sapaan, gaya berpakaian, mungkin teknik pengambilan gambar. Maksudnya apa bang? Membuat ciri khas dari kontenmu. Contohnya itu kayak Bang Atta ya. Bang Atta itu kontennya ada ciri khasnya. Kayak sapaannya itu, slogannya itu siap. Nah itu ciri khas dari Bang Atta. Itu poin penting dari poin nomor 7, yaitu membuat ciri khas dari kontenmu. Kalau konten selain dari Bang Atta, misalkan video intro, nah itu intro juga termasuk ciri khas guys. Nah itu aja nomor 7. Dan sekarang itu nomor 8 ya guys. Tadi kan 1-7. Sekarang nomor 8. Perhatikan SEO dan tagging. Maksudnya apa bang? Pernah lihat channel YouTube yang punya banyak subscriber tapi viewsnya sedikit banget? Mungkin channel tersebut menggunakan jasa tambah subscriber. Tidak baik untuk membuat kontenmu populer. Ingat ya, sebaiknya tetap lakukan cara organik tanpa manipulasi. Nah, manfaatnya fitur tagging dan teknik SEO yang bisa dilakukan dari konten, buat judul yang menarik dan banyak dicari orang. Hal ini akan lebih potensial untuk meningkatkan kualitas pencarian sehingga dapat menyasar penonton yang lebih tepat. Maksudnya apa bang? Nah, kalian itu harus belajar dulu teknik SEO-nya, teknik deskripsinya, judul, thumbnail. Nah, itu 3 ini berkaitan ya guys dengan algoritma SEO dari YouTube. Itu berkaitan dan pasti banget dicari. Dan yang ke-10 yaitu kalian harus kualitas audionya itu harus bagus, harus jelas, harus jernih. Misalkan kalian harus memiliki mic nih guys, mic kayak gini. Ini penting banget buat suatu video yang baru memulai konten YouTube. Soalnya apa? Supaya suara ini nih jelas banget dan penonton bisa mendengarnya. Dan itu aja video dari gua, 10 bagaimana menjadi YouTuber terkenal dalam kurung tips ya. Dan semoga video ini bermanfaat.
Dan kalau kalian suka video ini atau membantu gua biar makin semangat membuat konten, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan gua Mas Ogi undur diri, sampai jumpa, bye bye.